Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 mata kuliah evolusi yang beranggotakan saya Hasanawal Hikmah selaku moderator dan rekan saya Rahmayani akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai asal-usul kehidupan. Adapun pokok bahasan pada materi asal-usul kehidupan yaitu terdapat 2 poin. Poin pertama yaitu mengenai pandangan-pandangan dan teori terbentuknya alam semesta, dan poin yang kedua yaitu teori asal-usul kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pandangan-pandangan dan teori terbentuknya alam semesta. Yang pertama yaitu teori keadaan tetap. Teori keadaan tetap ini pertama kali dikemukakan oleh beberapa ahli astrofisika yang bernama H. Bondi, T. Gold, dan V. Hoyle yang berasal dari Universitas Cambridge di tahun 1948. Dalam teori ini menjelaskan bahwa alam semesta tidak memiliki awal dan tidak memiliki akhir. Alam semesta ada saat ini akan terus dalam keadaan baik dahulu maupun masa yang akan datang. Lalu berdasarkan teori keadaan tetap ini dijelaskan bahwa materi-materi yang ada di alam semesta secara terus-menerus datang dalam bentuk atom hidrogen hingga membentuk sebuah galaksi lama yang terus bergerak menjauhi kita dalam prosesnya. Lalu, teori ini didukung oleh fakta bahwa sebuah galaksi baru memiliki jumlah yang hampir sama dengan galaksi lama. Dapat dikatakan, teori keadaan tetap ini menjelaskan alam semesta itu tidak terhingga ukurnya dan tidak terhingga pula usianya. Yang kedua, di sini alasan teori keadaan tetap tadi ditolak. Ini ada 3. Yang pertama, terdapat bukti bahwa adanya suatu kebenaran mengenai teori ledakan dahsyat atau teori Big Bang yang kita kenal, serta usia dari alam semesta yang mempunyai batasan sebenarnya. Satu lagi yang menyebabkan teori keadaan tetap ini runtuh, yaitu adanya radiasi gelombang mikroskomis yang telah diprediksi oleh model yang berasal dari teori Big Bang. Selanjutnya, yang terakhir, teori ini melanggar salah satu hukum fisika mengenai hukum kekekalan zat, yaitu jika suatu zat tidak dapat diciptakan atau dihilangkan begitu saja, tetapi hanya dapat diubah menjadi bentuk lain atau menjadi energi lain. Ketiga, di sini saya akan membahas tentang teori ekspansi dan kontraksi. Teori ini berpendapat bahwa suatu siklus di jagat raya, satu siklus mengalami satu masa ekspansi dan satu masa kontraksi. Satu siklus diperkirakan berlangsung selama 30 miliar tahun. Masa ekspansi terbentuk galaksi-galaksi serta bintang-bintang. Lalu, ekspansi diakibatkan oleh adanya reaksi inti hidrogen yang pada akhirnya membentuk unsur-unsur lain yang kompleks. Masa kontraksi galaksi-galaksi dan bintang-bintang yang telah terbentuk meredup dan menyusut dan mengeluarkan berupa panas yang sangat tinggi. Disebut juga oscillating theory atau teori mengembang dan memampat. Selanjutnya, yang keempat yaitu teori Big Bang yang dicetuskan oleh Albert Einstein, yaitu teori ini mengasumsikan sekitar 15 miliar tahun lalu mulai dari ledakan yang dahsyat yang dilanjutkan dengan pengembangan alam semesta. Poin penting dari semua peristiwa ini adalah waktu, materi, energi, dan ruang merupakan suatu keterpaduan. Selanjutnya, teori Big Bang ini juga dikenal dengan teori superdance yang menyatakan bahwa jika alam semesta mengembang pada skala tertentu dan hasil dari ledakan ini berkondensasi membentuk benda-benda langit seperti yang ada sampai sekarang. Kesimpulannya yang dapat dicapai ilmu pengetahuan saat ini adalah alam semesta bermula dari ledakan titik tunggal ini. Ledakan ini disebut dentuman besar atau Big Bang. Makanya teori ini disebut teori Big Bang. Selanjutnya yaitu teori terbentuknya tata surya di bumi. Dalam cabang ilmu astronomi khusus yang mempelajari asal mula terbentuknya tata surya, yaitu adalah kosmogoni. Sejak abad 18 sudah diusulkan teori-teori mengenai asal mula tata surya. Tidak ada yang benar dalam sebuah teori, namun pengujian teori tersebut dapat dilakukan dan dibandingkan dengan fakta-fakta tertentu dan temuan-temuan yang berkembang menjadi teknologi. Di antara fakta tersebut ada 6, yaitu yang pertama, orbit-orbit planet yang paralel terhadap ekuator matahari. Lalu, semua planet bergerak dalam arah berlawanan, arah jarum jam sesuai dengan pergerakan rotasi matahari. Yang ketiga, orbit-orbit anggota tata surya yang sirkular. Lalu,
planet yang juga berotasi dalam arah berlawanan arah jarum jam kecuali Venus dan Uranus. Maaf ya. Lalu planet yang strukturnya satelit-satelit yang mengorbit planet mirip miniatur surya. Lalu planet yang struktur satelit yang mengorbitkan planet mirip miniatur sistem surya. Lalu, planet yang struktur satelit-satelit yang mengorbitkan planet mirip miniatur sistem tata surya. Planet terestrial dan planet Jovian yang memiliki karakteristik fisik dan kimia yang berbeda. Lalu, ada teori hipotesa nebula Khan dan Laplace. Dapat kita lihat gambarnya di samping, yaitu diusulkan oleh Immanuel Kant yang pada tahun 1755. Dan menurut teori ini tata surya terbentuk dari nebula yang berotasi. Dan pada tahun 1996, Simon de Laplace mengusulkan bahwa planet-planet terbentuk dari cincin gas yang disemburkan. Selanjutnya yaitu teori pasang surut. Teori ini dipelopori oleh James dan Jeffrey. Teori ini mengatakan bahwa pada saat sebelum terbentuknya sistem tata surya, kedekatan suatu protobintang atau bakal matahari melintas bintang lain yang lebih besar atau masif. Lalu, akibatnya ada sebagian materi dari protobintang tersebut yang tertarik karena pengaruh gaya tarik bintang yang besar tersebut. Lalu, materi protobintang ini tersebut kemudian menjadi planet-planet, sedangkan protobintangnya menjadi matahari. Selanjutnya saya akan membahas tentang teori penangkapan. Bisa kita lihat gambarnya di samping seperti apa. Teori ini menjelaskan terbentuknya tata surya berawal dari adanya interaksi antara matahari dengan protobintang atau calon bintang. Gambar di samping menunjukkan proses tersebut di mana suatu massa protobintang melintasi matahari dan sebagian materi dari protobintang tersebut tertarik oleh gravitasi matahari kemudian membentuk planet. Kelas selanjutnya saya akan membahas mengenai pokok bahasan yang kedua, yaitu tentang teori asal-usul kehidupan. Teori asal-usul kehidupan terbagi lagi menjadi beberapa teori. Teori yang pertama yaitu teori abiogenesis. Teori ini menyatakan bahwa makhluk hidup berasal dari benda tak hidup atau makhluk hidup berasal dengan sendirinya. Teori ini dikenal sebagai teori generation spontae. Teori abiogenesis dikemukakan oleh beberapa ahli. Yang pertama yaitu ada Aristoteles. Teori ini diajukan oleh Aristoteles pada tahun 322 sampai 384 sebelum Masehi. Aristoteles menyatakan bahwa kehidupan berasal dari benda tak hidup yang terjadi secara spontan. Teori ini dikemukakan oleh Aristoteles berdasarkan pengamatannya, yaitu adanya larva lalat yang muncul secara tiba-tiba pada daging yang busuk. Aristoteles berkesimpulan bahwa larva lalat tersebut berasal dari daging yang busuk. Seperti pada contoh gambar di layar teman-teman, yaitu terdapat sebuah daging yang diletakkan di dalam toples dan dibiarkan terbuka, maka kemudian daging tersebut dihinggapi lalat dan daging tersebut membusuk. Ilmuwan kedua dari teori abiogenesis yaitu ada Needham. Teori ini diajukan oleh seorang ilmuwan dari Inggris pada tahun 1713 sampai dengan 1781 yaitu John Needham. John Needham melakukan percobaan dengan kaldu direbus dalam wadah selama beberapa menit. Setelah itu wadah ditutup menggunakan gabus. Hasil dari percobaannya yaitu pada beberapa hari setelahnya air rebusan daging yang tadinya jernih menjadi keruh. Warna yang keruh tersebut disebabkan oleh adanya mikroorganisme pada air rebusan tersebut. Kesimpulan dari percobaan ini yaitu dia berpendapat bahwa makhluk hidup, dalam hal ini mikroorganisme, berasal dari benda yang mati. Selanjutnya teori yang kedua yaitu teori biogenesis. Teori ini menyatakan bahwa makhluk hidup berasal dari makhluk hidup. Adapun ilmuwan yang berpendapat dengan teori ini salah satunya ada Francisco Redi. Francisco Redi melakukan percobaan untuk membantah teori abiogenesis pada tahun 1626 sampai 1628.
Adapun percobaan yang dilakukan oleh Francisco Redi yaitu dia merebus 2 potong daging segar sampai mendidih agar terjadi sterilisasi. Kemudian kedua potongan daging itu dimasukkan ke dalam 2 toples. Teman-teman dapat melihat pada layar teman-teman yaitu terdapat gambar 2 toples yang telah disediakan oleh Francisco Redi. Toples pertama yaitu terbuka dan toples kedua yaitu tertutup rapat. Kedua toples tersebut dibiarkan beberapa hari. Hasilnya yaitu di dalam toples pertama yang mulutnya terbuka banyak didapatkan larva atau tempayak lalat, sedangkan di dalam toples yang kedua tidak ditemukan larva lalat. Selanjutnya, Francisco Redi memodifikasi toples yang digunakan dengan membuat tutup yang terbuat dari kain kasa. Dapat dilihat pada layar teman-teman, terdapat botol yang ditutup oleh kasa, yaitu merupakan modifikasi percobaan yang dilakukan oleh Francisco Redi. Nah, hal ini dia lakukan agar udara dari luar bisa masuk dan terjadi pembusukan daging. Tetapi lalat tidak dapat masuk sehingga mencegah munculnya telur lalat. Hasilnya daging tersebut membusuk dan tidak ada larva yang lahir. Kesimpulan dari percobaan Francisco Redi yaitu belatung hanya tumbuh dari daging yang disinggahi lalat atau untuk bertelur. Ilmuwan kedua yang berpendapat tentang teori biogenesis yaitu ada Lazzaro Spallanzani. Dia merupakan seorang berkebangsaan Italia bernama Lazzaro Spallanzani pada tahun 1729 sampai 1799 yang melakukan eksperimen menggunakan air kaldu. Percobaan yang dilakukan oleh Lazzaro Spallanzani yaitu dia menyediakan 2 buah tabung yang masing-masing diisi dengan air kaldu secukupnya. Tabung pertama berisi cairan kaldu yang dipanaskan dan dibiarkan terbuka mulutnya, sedangkan tabung yang kedua dipanaskan dan ditutup rapat mulutnya. Hasilnya dari percobaan tersebut yaitu setelah dibiarkan dalam 7 hari, air kaldu di dalam tabung yang mulutnya terbuka menjadi keruh akibat timbulnya bakteri, sedangkan keadaan air kaldu dalam tabung yang mulutnya tertutup masih sama seperti semula. Selanjutnya ilmuwan yang ketiga yang setuju dengan pendapat teori biogenesis yaitu ada Louis Pasteur. Louis Pasteur pada tahun 1822 sampai 1895 merupakan ahli biokimia dan mikrobiologi dari Prancis. Dia melakukan percobaan dengan menggunakan tabung yang ditutup dengan pipa berbentuk leher angsa. Teman-teman dapat melihat pada layar teman-teman yaitu terdapat gambar percobaan dari ilmuwan Louis Pasteur, yaitu terdapat sebuah tabung yang berleher angsa. Bentuk seperti ini memungkinkan bakteri dan spora bakteri tidak dapat masuk ke dalam air kaldu. Setelah beberapa hari, ternyata hasilnya sama dengan percobaan Spallanzani. Maka tumbanglah teori abiogenesis dan timbul teori biogenesis dengan slogan Omne ex ovo, omne ovum ex vivo. Selanjutnya teori yang ketiga yaitu ada teori kosmozoik. Teori ini menyatakan bahwa makhluk hidup berasal dari spora kehidupan yang berasal dari ruang angkasa. Teori ini mengemukakan bahwa kehidupan di bumi diperkirakan berasal dari ruang angkasa. Hal yang mendasari teori ini adalah penyelidikan bahwa bahan yang terdapat pada batu meteor maupun batu komet yang jatuh ke bumi mengandung banyak molekul organik sederhana, misalnya cyanogens, asam hidrokianida. Lalu molekul-molekul organik tersebut tak kalah jatuh ke bumi menjadi benih kehidupan. Menurut teori ini, bukan hanya di bumi saja yang timbul kehidupan. Kehidupan dapat timbul sekali atau beberapa kali di berbagai bagian galaksi dalam waktu yang berbeda. Teori yang keempat yaitu teori penciptaan. Teori ini menyatakan bahwa makhluk hidup diciptakan oleh Tuhan seperti adanya. Teori ini mengemukakan bahwa kehidupan yang ada di planet diciptakan oleh Tuhan. Bumi yang dicipta Tuhan pada masa lalu sampai sekarang mempunyai ciri yang tidak berubah. Mereka mengemukakan teori ini berdasarkan atas kejadian-kejadian gaib yang pernah dilihatnya. Kejadian gaib tersebut dianggap sebagai ciptaan Tuhan, seperti halnya bumi dan kehidupan yang ada di dalamnya juga diciptakan olehnya. Teori ini hanya membicarakan perkembangan
materi sampai terbentuknya organisme tanpa menyinggung asal-usul materi kehidupan. Penciptaan setiap jenis makhluk hidup terjadi secara terpisah. Teori ini tidak berdasarkan suatu eksperimen. Selanjutnya teori yang kelima yaitu teori evolusi kimia. Teori evolusi kimia ini diawali dengan teori terbentuknya bumi dan planet-planet lain. Teori tersebut diantaranya teori kabut asal atau nebula dan teori dentuman besar atau Big Bang. Pada tahun 1920-an, Oparin dan Holden mengajukan hipotesis bahwa atmosfer di bumi pada zaman purba dapat mensintesis senyawa organik dari molekul non-organik purba seperti metana, amonia, hidrogen, dan air dengan bantuan energi yang ada pada saat itu, seperti energi panas bumi, sinar matahari, sinar ultraviolet, sinar kosmis, maupun loncatan petir. Hasil sintesis tersebut berupa molekul-molekul organik yang terkumpul di atas permukaan perairan seperti sungai, laut, dan danau. Kumpulan molekul-molekul organik tersebut dinamakan subpurba atau subprimordial. Dari sinilah diperkirakan tempat kehidupan pertama kali muncul. Namun Oparin dalam hipotesisnya tetap berpendapat bahwa sangat sulit mempertimbangkan mekanisme transformasi molekul organik sebagai benda tak hidup menjadi makhluk hidup. Teori asal-usul kehidupan yang keenam yaitu teori evolusi biologi. Pada teori evolusi biologi terbagi menjadi beberapa pendapat menurut para ilmuwan. Ilmuwan yang pertama ada Alexander Oparin. Oparin berpendapat bahwa asam amino terbentuk secara alami. Oparin dan Holden serta teori Urey menyebutkan bahwa zat organik yaitu asam amino yang merupakan bahan dasar penyusun makhluk hidup pada mulanya terakumulasi di lautan. Kenyataannya saat ini menunjukkan bahwa dalam sel-sel tubuh makhluk hidup mengandung garam. Hal ini mendasari kesimpulan bahwa makhluk hidup berasal dari laut. Teori evolusi biologi selanjutnya menurut ilmuwan Lamarck. Jean-Baptiste de Lamarck pada tahun 1744 sampai 1829 yang merupakan seorang ahli biologi kebangsaan Prancis memiliki suatu gagasan dan menuliskannya dalam bukunya yang berjudul Philosophique. Dalam bukunya tersebut, Lamarck mengatakan sebagai berikut. Yang pertama yaitu lingkungan mempunyai pengaruh pada ciri-ciri dan sifat-sifat yang diwariskan melalui proses adaptasi lingkungan. Yang kedua, ciri dan sifat yang terbentuk akan diwariskan kepada keturunannya. Yang ketiga, organ yang sering digunakan akan berkembang dan tumbuh membesar, sedangkan organ yang tidak digunakan akan mengalami pemendekan atau penyusutan, bahkan akan menghilang. Contoh yang dapat digunakan oleh Lamarck adalah jerapah. Menurut Lamarck, pada awalnya jerapah memiliki leher pendek. Karena makanannya berupa daun-daun yang tinggi, maka jerapah berusaha untuk menjangkaunya. Karena kebiasaan dengan hal ini, maka semakin lama leher jerapah menjadi semakin panjang dari generasi ke generasi berikutnya dan akan lebih panjang lagi. Selanjutnya, teori evolusi biologi menurut ilmuwan Darwin. Yaitu menurut ilmuwan Darwin, makhluk hidup mengalami evolusi melalui mekanisme seleksi alam. Organisme yang kuatlah yang akan melestarikan jenisnya. Darwin mengemukakan pula adanya kemampuan adaptasi organisme agar mampu melewati seleksi alam. Darwin mengembangkan fenomena ketiga hal ini melalui contoh yang terkenal yaitu gambar perkembangan leher jerapah. Contoh ini menjadi komparatif terhadap contoh perkembangan leher jerapah dari teori sebelumnya menurut ilmuwan Lamarck. Adapun menurut Darwin yaitu populasi jerapah panjang lehernya berbeda-beda, ada yang panjang dan ada juga yang pendek. Lalu terjadi seleksi alam dalam hal mendapatkan makanan. Jerapah berleher pendek mati, sedangkan seleksi alam berlanjut sehingga menghasilkan jerapah seperti sekarang yaitu jerapah yang berleher panjang. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya dari tim penyaji dan saya selaku moderator pamit undur diri dan mengucapkan
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.